Kamu yakin pakai kualitatif? Nanti kamu bakal dihujat dan dibantai habis-habisan. Salah satu kelemahan dari metode kualitatif adalah baiknya teman-teman cari metode Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini aku banyak membahas tentang tips bagaimana caranya mengerjakan skripsi dan tips bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi seminar dan sidang skripsi. Buat kamu yang baru join, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten dari aku. Nah, ini adalah video kedua untuk segmen untuk pembimbing aku. Dimana di segmen ini teman-teman boleh banget bercerita terkait bagaimana sih dosen pembimbingnya, kendala selama ini, mungkin dosen pembimbing itu killer atau misalkan dosen pembimbing slow respon kayak video yang sebelumnya teman-teman. Nah, teman-teman boleh banget untuk cerita ke aku di email yang sudah aku sediakan di deskripsi dari video ini. Untuk episode kedua ini, aku bakalan membacakan email dari teman kita yang udah masuk ke email aku, di mana dia itu bercerita kalau misalkan banyak kendala dan banyak omongan-omongan selama ngerjakan skripsi dan itu mengganggu konsentrasi dia. Aku akan mencoba untuk menanggapinya menurut dari persepsi aku ya teman-teman, dan menurut dari pengalaman aku. Langsung aja, untuk di email yang kedua ini teman-teman, email yang episode kedua ini, atau untuk di email yang ini teman-teman, itu teman kita nggak bersedia untuk disebutin nama dan universitasnya. Jadi nggak masalah banget kalau teman-teman nggak bersedia disebutin nama dan universitasnya. Nah, aku bakal kasih inisial si A dari Madura. Oke ya, kita lanjut. Jadi gini bang, waktu awal ngajukan judul skripsi, aku kumpul sama teman-teman lagi pada ngebahas judul dan metodenya. Nah, ada yang nanya, kalian mau pakai metode apa rencananya? Aku jawab langsung kalau mau pakai kualitatif. Nah, jadi ceritanya si A ini lagi kumpul bareng teman-temannya, ngomongin tentang judul skripsi. Kamu mau pakai judul skripsi apa nih? Kamu mau pakai metode penelitian apa nih? Gitu. Ceritanya seperti itu teman-teman. Langsung ya, lanjut ya. Terus mereka langsung lihat ke arahku semua dengan tatapan aneh dan langsung tanya, kamu yakin pakai kualitatif? Itu nanti lama loh penelitiannya. Itu ribet banget. Nanti kamu bakal dihujat dan dibantai habis-habisan sama pembimbing dan penguji. Nanti kamu bakalan disuruh ganti metodenya. Emang mau? Oke, dibantai teman-teman. Lanjut ya. Di situ aku langsung nge-freeze dan diem aja nggak bisa jawab bang. Pulang dari situ langsung nangis kejer ngebayangin betapa seramnya kalau aku pakai kualitatif. Tapi sisi lain hatiku bergumam. Nggak apa-apa pakai kualitatif asal sesuai dengan kemampuanmu. Jangan ikut-ikutan orang lain. Jadi maksudnya gini, si A ini dia itu memang inginnya pakai kualitatif karena dia memang mampu dengan kualitatif. Nah dia itu nggak mau ngikutin temennya yang lain itu pakai kuantitatif. Karena ya menurut dia kuantitatif itu bagi dia kurang tertarik dan memang kurang menguasai. Tapi satu sisi dia merasa kayak nggak ada yang mendukung nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Coba tulis di komen teman-teman, siapa tahu kalian yang kayak gitu waktu bikin judul skripsi itu merasa kayak, oh teman kita nih nggak ada yang mendukung kalau kita pakai metode ini atau pakai judul skripsi ini. Ada nggak yang kayak gitu? Tulis di kolom komentar. Kita lanjutin. Gimana susahnya yakin diri sendiri bang ketika lagi down? Yang kamu punya ya diri kamu sendiri. Kalau curhat ke orang tua takutnya ngebebanin mereka dan posisinya orang tuaku juga lulusan SMA. Jadi ibaratnya cuma diri dia sendiri aja nih yang yakin dan dia berserah diri bahwa memang diri dia ini yakin buat ngejalanin skripsinya. Selang beberapa waktu pas ngajuin judul, intinya cuma pasrah kalau mau ditolak kudu bisa ngeyakinin ke dosen pembimbingnya. Alhasil dapat dosen pembimbing yang pro akan metode kualitatif. Jadi metode aku nggak ditolak, tapi judulku malah disarankan yang lebih spesifik fokus penelitiannya. Di situ rasanya bersyukur, dalam hati bilang dosen pembimbing aku aja yakin sama judul aku. Setelah jalan 3 bulan akhirnya dia sempro. Oke teman-teman, jadi setelah jalan 3 bulan akhirnya dia sempro. Alhamdulillah di situ isinya cuma yakin, berdoa dan berusaha. Pas sempro mikirnya positif aja, nggak mau yang negatif, nggak mau ribet. Kata-kata orang lain yang bikin down itu nggak usah didengerin, kata dia gitu. Alhasil pengujiku nggak minta ganti judul atau ganti metode. Semua yang dikatakan orang lain itu semuanya salah. Ingat nggak tadi di awal aku bilang kalau dia itu ketika cerita sama temennya bilang, wah kualitatif itu nanti menyeramkan, kamu bakalan dibantai gitu, kamu bakalan diganti judulnya gitu. Ternyata setelah dia seminar proposal gitu, itu nggak terjadi sama dia. Gila sih, udah bikin down habis-habisan gara-gara kata-kata mereka. Jadi sempat si A ini down gara-gara kata-kata teman-temannya yang bilang di awal tadi bahwa kualitatif itu susah. Ternyata waktu dijalanin bagi dia nggak susah, nggak sulit gitu. Intinya sih bang, buat peneliti yang akan mau meneliti, maksudnya mahasiswa ya teman-teman, dan mengambil skripsi, selagi dosen pembimbingmu mensupport kamu, pilihanmu itu tidak merugikan orang lain dan tentunya kamu punya niatan buat menuntaskan skripsi kamu, ya udah enjoy aja. Jadi maksud dia itu kalau misalkan memang kita yakin dengan kualitatif gitu ya, ketika kita memang yakin dengan metode ini, ya udah jalanin aja gitu. Kita nggak usah dengerin orang lain, apalagi kalau sampai pembimbing kita itu memang support gitu teman-teman. Dosen pembimbing kita itu memang ya udah nggak masalah, lanjut terus aja, jalanin gitu. Ya udah jalanin aja, nggak usah dengerin orang lain, kata dia kayak gitu. Nggak usah dengerin apa kata orang, jalanin sesuai kemampuan kamu. Takutnya kalau kita ngikutin teman-teman kita, mereka juga nggak akan bisa nolong kita ketika kita memang lagi kesulitan sama skripsi. Mereka bakalan sibuk sendiri-sendiri dan nggak akan memperdulikan kamu. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, bukan judul atau metode yang keren dan bagus. Makasih banyak Bang Ezra, lega
juga banget ceritanya. Oke, sama-sama. Makasih juga si A dari Madura yang udah kirim emailnya. Jadi sebenarnya di sini dia benar-benar murni curhat ya teman-teman. Di awal udah jelasin kalau teman-temannya itu pertamanya bilang kalau jangan pakai skripsi kualitatif gitu, jangan pakai metode kualitatif, nanti akan dibantai oleh dosen penguji ketika seminar gitu. Ternyata setelah dia jalanin nggak ada kok yang kayak gitu. Bahkan pembimbingnya juga malah mensupport. Bahkan pengujinya juga nggak ada nyuruh ganti judul skripsi, nggak ada nyuruh ganti judul skripsi itu gitu. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita ketika memang di awal kita sedang menentukan sebuah judul skripsi, menentukan sebuah metode penelitian, itu baiknya seperti apa? Kalau menurut aku teman-teman, kalau kalian yang lagi nonton video ini sekarang lagi di posisi baru awal ingin membuat sebuah judul skripsi, baru awal ingin mengerjakan sebuah skripsi, baiknya teman-teman cari metode, cari topik penelitian yang itu memang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya nggak usah dengerin kata orang gitu. Karena pengalaman buruk orang lain itu belum tentu akan terjadi pada diri kita juga kan. Jadi sama seperti si A tadi, mungkin teman-teman si A tadi itu beranggapan kalau kualitatif itu sulit ya karena selama ini dia melihat senior-senior dia, melihat senior-senior mereka seperti ketika seminar proposal atau sidang skripsi itu banyak diberikan pertanyaan sehingga pertanyaan itu tidak bisa dijawab dan itu menimbulkan persepsi bahwa wah kalau kualitatif ini bakal dibantai gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman harus pelajarin, ada satu hal yang harus kalian persiapkan kalau skripsi kalian itu menggunakan metode kualitatif. Jadi persiapkan yang pertama, teman-teman itu harus banyak mencari referensi artikel jurnal terdahulu, penelitian orang terdahulu. Karena apa? Karena salah satu kelemahan dari metode kualitatif adalah mudah disanggah dari hasil penelitian kalian. Contoh, nanti penguji akan mudah bilang gini, kamu tahu dari mana kalau misalkan variabel ini memang mempengaruhi variabel ini gitu. Nah itu kita carinya bisa dari si artikel-artikel jurnal tadi. Kita bisa mencari pembuktian bahwa variabel bebas ini memang bisa mempengaruhi variabel terikatnya. Ketika ngerjakan skripsi atau apalagi ketika baru membuat judul skripsi, itu jangan pernah dengerin orang lain yang menganggap bahwa metode ini itu nggak bagus, metode ini sulit, akan dibantai. Tapi teman-teman harus sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi silakan cari aja, cari tahu sendiri kira-kira kemampuan kalian itu di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara mencari sebuah topik yang sesuai dengan kemampuan, kalian bisa komen aja di video ini. Nanti aku bakal berusaha bantu untuk balasin komen kalian dan ngasih jalan kayak, oh yaudah kamu penelitian tentang ini aja. Kayak gitu teman-teman. Ingat pesan aku dan pesan si A tadi, bahwa judul skripsi yang keren dan metode skripsi yang keren adalah ketika kamu bisa mengerjakan skripsi tersebut. Jadi cari judul skripsi yang memang bisa kamu kerjakan. Oke, cukup sekian teman-teman buat segmen untuk pembimbing aku yang episode kedua. Nah, aku bakalan bikin video lagi untuk pembimbing aku di episode ketiga di minggu depan ya teman-teman. Tungguin aja di video selanjutnya. Buat kamu yang mau cerita juga boleh banget share aja cerita kamu di email yang ada di deskripsi video ini. Aku tunggu banget. Aku sangat makasih banget buat kalian yang ngirim email ke aku untuk bercerita, karena itu juga bisa membantu aku untuk menentukan sebuah ide konten selanjutnya, bahan konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke media sosial kalian juga teman-teman, biar video ini bermanfaat, biar konten-konten aku juga bermanfaat buat orang lain. Nah, jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku karena di situ banyak informasi terkait tips bagaimana caranya ngerjakan skripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.